Oke, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam kepada kita semua, terutama kepada mahasiswa-mahasiswi Grafe International Theological Seminary yang ikut serta di dalam pelajaran eksegesis kejadian. Ini adalah eksegesis kejadian yang kedua, karena eksegesis kejadian kita bagi dua sekarang ya, pasal 1 sampai pasal 11 semester lalu dan semester ini pasal 12 sampai pasal 50. Hari ini kita sudah sampai di kejadian pasal yang ke-25. Jadi kita akan masuk saja ke dalam materi kita. Kalau Anda ketinggalan, tentu Anda bisa menonton episode-episode sebelumnya atau kelas-kelas sebelumnya karena semuanya ada di YouTube channel saya. Jangan lupa untuk subscribe kalau Anda tidak mau ketinggalan berbagai kelas dan pelajaran yang akan ditayangkan di YouTube. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Tuhan, bahwa kami memiliki firman-Mu secara utuh, sungguh adalah berkat yang tidak terperi. Kami memohon agar di atas itu kami juga mendapatkan berkat, yaitu penerangan, iluminasi dari Roh-Mu sehingga kami dapat memahami firman yang telah Engkau sediakan bagi kami itu. Tuhan, kami lemah, kedagingan kami lemah, dan Engkau yang kiranya menguatkan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kejadian pasal yang ke-25. Dan terakhir kita sudah melihat pasal 24. Pasal 24 berbicara mengenai Ishak mendapatkan seorang istri, dan di situ peran Abraham cukup besar yang sudah kita bahas juga bagaimana seorang ayah waktu itu mengatur pernikahan anaknya, dan kita melihat bahwa itu adalah hal yang positif. Ya mungkin hari ini banyak orang yang melihat itu sebagai hal yang aneh, tapi itu hal yang positif sebenarnya. Dan itu berarti Ishak sudah berumur 40 tahun sebagaimana nanti akan kita lihat di pasal ini. Oke, nah sebelum kisah berlanjut secara total ke pribadi Ishak, di pasal 25 kita mendapatkan bagaimana Abraham, ya, ending atau akhir dari kisah dia seperti apa. Jadi kita baca saja, dikatakan di sini, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Dan ada sebagian orang yang mengkritik Abraham karena dia mengambil seorang istri lagi namanya Ketura di sini. Tidak banyak yang kita ketahui mengenai Ketura, kita tidak diberitahu siapa dia, latar belakangnya, asal dari mana, ya kita tidak tahu sama sekali. Tetapi ya sebenarnya Abraham tidak melakukan kesalahan. Ya, memang waktu dia mengambil Hagar sebagai istri atau sebagai gundik itu salah, saudara kasih Tuhan. Mengapa? Karena uh, dia punya seorang istri namanya Sarah atau Sarai. Tetapi mengambil Keturah sebagai istri di sini, dia sudah tidak beristri lagi, alias istrinya sudah meninggal. Itu sudah dicatat di pasal sebelumnya, di pasal 23, kematian Sarah gitu. Dan berarti Abraham adalah seorang duda. Seorang duda, jadi dia berhak atau boleh mengambil seorang istri. Nah, kita perlu paham bahwa Abraham di sini umurnya sudah lumayan lanjut. Coba kita lihat ya, Ishak lahir ya, dia berumur 100 tahun. Ya, Abraham 100 tahun. Kemudian Ishak menikah, ya, Abraham 140 tahun, karena nanti kita akan lihat Ishak menikah waktu dia berumur 40 tahun. Berarti Abraham umur 140 tahun. Umur 140 tahun dan dia menikah, dan dia menikah dengan Ketura. Kita tidak tahu umur Ketura berapa. Tapi perbedaan umur yang besar antara suami dengan istri pada masa itu tidak terlalu masalah sebenarnya. Dan ini bukan suatu kesalahan, gitu ya, bukan suatu kesalahan. Dan oke-oke saja, manusia pada umur kapan berapapun bisa saja merasa dia memerlukan seorang yang dekat kepada dia, dan itu adalah
esensi dari hubungan suami istri, yaitu memiliki seseorang yang intim dengan Anda. Kita bukan hanya bicara mengenai keintiman fisik, yaitu persetubuhan dan lain sebagainya, tapi jauh lebih penting lagi adalah keintiman emosional. Ada orang yang dekat dengan Anda yang Anda bisa bisa membagi hidup ini. Ya, bisa tertawa dengan Anda, menangis bersama dengan Anda, melalui hidup dalam segala naik turunnya, ya. Jadi Abraham mengambil seorang istri namanya Keturah, perempuan itu melahirkan baginya, lumayan banyak, Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Jadi total ada 6 nama di ayat 2 di sini. Jadi berarti total sepertinya Abraham memiliki 8 anak kalau dari ini ya, dari apa yang tercatat, yaitu Ismail, ya, kemudian Ishak, kemudian yang dilahirkan Keturah ada 6 di sini. Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, Suah. Salah satunya Medan lagi ya. Jadi saya sering mendengar teman-teman dari Medan, mungkin dari suku Batak, sering berkata, oh, orang Medan itu keturunan Abraham. Ya tentu hanya suatu lelucon, karena Medan di sini tidak berkaitan dengan kota Medan sebenarnya. Tapi kita melihat dia punya 6 orang anak lagi, dan bagi seorang laki-laki yang berumur 140 tahun bisa punya 6 orang anak lagi, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Memang fertilitas laki-laki tidak seperti wanita ya. Wanita mengalami yang namanya menopause. Jadi sampai dia menopause, seorang wanita tidak bisa lagi punya anak, ya, karena menopause berarti dia tidak haid lagi berarti tidak mengeluarkan atau memproduksi sel telur lagi. Tapi seorang laki-laki beda, laki-laki itu dia produksi spermanya jalan terus. Memang seiring dengan dia makin tua, produksi itu akan makin sedikit, tapi tidak ada suatu titik di mana hilang sama sekali atau nol begitu. Dia hanya makin sedikit. Dan memang orang yang sudah sangat berumur, ya mungkin spermanya sudah sangat sedikit konsentrasinya sehingga sulit punya anak, tapi bukan mustahil. Nah, ini yang kita katakan, bukan mustahil. Walaupun ilmu kedokteran sekarang mendapatkan bahwa kalau seorang laki-laki umurnya terlalu tua untuk punya anak, kemungkinan bahwa anaknya itu mengalami masalah-masalah genetika meningkat gitu. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa dalam kasus Abraham, waktu dia berumur sekitar 100 tahun, yaitu waktu Ishak lahir atau sebelum Ishak lahir, Tuhan meregenerasi gitu ya, regenerate, merejuvenasi, ini yang orang sangat cari-cari, tubuh dia maupun tubuh Sarah. Tubuh Sarah dimudahkan kembali sehingga bisa melahirkan, bisa yang sudah menopause balik lagi ini haidnya. Dan Abraham sepertinya juga direjuvenasi. Dan ini terlihat di sini bahwa dia akhirnya masih bisa punya 6 orang anak. Dan ada sedikit informasi singkat mengenai anak-anak dia yang dari Keturah di sini ayat 3. Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letush dan orang Leum. Jadi ya kita baca dulu deh. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Keturah. Dan berarti Midian termasuk anaknya Abraham. Anak Abraham, dan Midian belakangan akan sering bersinggungan dengan Israel. Seringkali sebagai musuh. Sangat disayangkan. Jadi banyak sekali orang-orang di wilayah sana yang sebenarnya punya hubungan keluarga dengan Israel. Ya, kita bisa mulai dari siapa? Kita bisa mulai dari keturunan Lot. Lot masih keluarga Abram, jadi masih keluarga Israel. Ada Moab dan Amon, kita masih ingat. Kemudian ada siapa lagi nanti? Ya, ada Midian di sini, anaknya Abraham dari Keturah. Ya, belakangan Ismail tentunya, ya, keturunan Arab dan lain sebagainya. Nanti ada keturunan Esau, yaitu Edom dan Amalek dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali wilayah-wilayah sana yang merupakan masih saudara sebenarnya dengan Israel begitu, tapi belakangan menjadi musuh seringkali. Oke, dan sedikit informasi di sini ayat 5, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anak yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian.
Jadi rupanya si em, Ketura ini tidak dianggap sebagai istri ini ya, istri resmi begitu, dianggap sebagai gundik. Ya mungkin itu masalah status saja. Sebenarnya ya istri, karena memang istrinya Sarah sudah meninggal, jadi tidak ada masalah dia mengambil istri. Tapi ini bicara mengenai status, terutama bicara mengenai status dari anak. Ya, status dari anak. Jadi kalau seorang seorang wanita dikasih status istri, anaknya itu punya punya klaim yang sah untuk mendapatkan warisan yang sepenuhnya begitu ya. Tetapi Abraham sangat hati-hati dalam hal ini karena dia berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa Ishaklah yang akan disebut keturunannya. Sehingga kita melihat di sini bahwa um, ya ia anak-anak yang diperoleh dari gundik-gundiknya, jadi keturah sepertinya tidak diangkat sebagai status istri resmi begitu ya. Ia memberikan pemberian, kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur. Oke, dan sangat menarik sekali pasal 22 kita masih ingat Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak, dan Abraham tentu dengan pergumulan akhirnya dia siap untuk memberikan Ishak, tapi Tuhan larang itu. Dan uh, ini mirip dengan Hana ya. Saya masih ingat di 1 Samuel ada seorang namanya siapa itu namanya, Elkana ya. Elkana yang punya istri yaitu Hana, dan mereka minta anak sama Tuhan. Hana minta anak dan dia berjanji anaknya akan diserahkan pada Tuhan. Akhirnya lahir Samuel dan Hana menepati janjinya menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah Tuhan membiarkan Hana rugi? Dalam tanda kutip tentu tidak ya. Karena akhirnya kita baca Hana dapat 5 lagi anak, saudara kasih Tuhan. Luar biasa. Jadi mungkin ada sedikit di sini bahwa Abraham siap mempersembahkan Ishak. Tuhan tentu tidak mengizinkan Abraham sampai benar-benar mempersembahkan Ishak, tapi kemudian Tuhan kasih dia 6 anak lain lagi. Ya tentu semua anak ini merupakan berkat bagi Abraham juga, dan akhirnya genap apa yang Tuhan katakan bahwa Abraham akan menjadi bapak dari banyak bangsa. Jadi bukan hanya bangsa Israel saja, banyak bangsa. Ya, seperti yang terlihat di sini. Oke, ayat 7, Abraham mencapai umur 175 tahun, jadi umur yang suntuk lah. Ayat 8, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan memang semenjak manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan sudah memvonis di Kejadian bahwa upah dosa ialah maut, pada hari kamu makannya kamu akan mati, maka manusia tidak bisa lari dari kematian. Hanya ada 2 orang tercatat dalam sejarah yang benar-benar tidak mengalami kematian sebagai suatu pengecualian dan sebagai pengharapan. Tuhan kasih itu sebagai contoh pengharapan dari sekian miliar manusia yang pernah ada di dunia sejak Adam sampai hari ini. Kita tidak tahu ada berapa miliar. Hanya 2, sudah dengan Tuhan. 2 itu persentasenya 0,0000 sekian. Boleh dibilang intinya semua manusia pasti mati. Jadi fakta kematian itu harus dihadapi semua orang. Yang penting bukan masalah mati, tapi bagaimana hidup kita sebelum mati dan bagaimana kematian kita. Apakah kematian kita kematian yang berarti? Karena kita sudah menjalani hidup yang berarti dan kita punya hubungan dengan Tuhan yang berkuasa atas kematian sekalipun. Abraham, ya dia meninggal umur 175 tahun dan itu adalah umur yang ini ya, yang panjang. Kalau kita lihat, saya ini ya kasih di sini di dalam pasal yang ke-11, coba kita lihat ya. Pasal 11, kalau kita perhatikan di sini, bapaknya Abraham yaitu Tera. Tera meninggal, coba kita lihat di sini ya. Tera meninggal ya 205 tahun. Umur Tera ada 205 tahun. Kemudian dia mati, itu bapaknya si Abram. Tapi kakeknya Nahor itu agak sedikit lebih ini. Sedikit lebih ini ya. Lebih pendek umurnya. Kalau kita lihat di pasal 11 ayat ayat 24, setelah Nahor hidup 29 tahun. Yang pernahkan Terah, Nahor masih hidup 119 tahun. Jadi 119 plus 29 berarti 148. Jadi kakeknya Nahor hidup 148, tapi
ayahnya sendiri Terah hidup 205 tahun. Jadi Abraham kayaknya agak di tengah-tengah, di situ 175 tahun, dan memang sudah ada tren penurunan umur manusia. Kalau dibandingkan dengan hari ini, wow, ini sudah umur yang luar biasa. Kebanyakan manusia sampai 75 saja sudah dianggap sudah lumayan lah gitu ya. Sudah lumayan, sudah cukup dan sebagainya. Saya masih ingat waktu saya di kedokteran, kadang-kadang kita ya di bangsal, di IGD, kalau ada pasien yang sudah 75 tahun misalnya, dan sudah banyak komplikasi lain sebagainya, ya kadang-kadang kita sebagai dokter juga tidak menganjurkan lagi bagi keluarga untuk agresif sekali ya, misalnya wah mesti operasi ini, operasi itu, atau kemoterapi atau apa, karena ya tubuh dia sudah lemah dan sudah ringkih ya, dan kita juga berpikir ya kalau dia, karena itu kan berat ya, operasi itu berat, tapi kadang-kadang kita berpikir ya mau ditambah berapa tahun lagi dan lain sebagainya ya. Namun kalau dibandingkan dengan Abraham, wah, Abraham 175, jadi benar-benar ya Tuhan memberikan pada dia umur yang penuh ya. Dia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Nah, dikumpulkan kepada kaum leluhurnya ini juga istilah yang menarik, dan itu mengindikasikan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Jadi firman Tuhan mengajarkan ini dengan sangat jelas ya. Kematian bukan akhir dari segalanya. Ada kehidupan setelah kematian. Dan manusia bukan seperti ayam yang disembelih, sapi yang disembelih dan sebagainya. Manusia punya jiwa, manusia punya roh. Dan ketika Abraham mati, ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, berarti ada tempat di mana orang-orang yang sudah mati berkumpul, dan itu adalah tempat itu adalah namanya Sheol. Ya, Sheol dalam perjanjian lama. Nanti dalam perjanjian baru akan disebut Hades, dan Sheol ini sering diterjemahkan alam maut, kubur, ya, kadang-kadang kematian dan lain sebagainya. Jadi mereka berkumpul di Sheol, dan Sheol inilah tempat di mana Tuhan Yesus juga jiwanya atau rohnya turun ketika dia mati di kayu salib. Ya, tubuhnya dikuburkan di kuburnya itu, dan Tuhan Yesus roh dan jiwanya turun ke Sheol ini, ke alam maut. Jadi ini adalah tempat di mana makanya dikatakan ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh karena itu ya memang hidup di dunia ini sangat terbatas sampai-sampai Salomo sempat putus asa bahwa waduh hidupnya ini begitu pendek ya. Dan Anda bisa bayangkan di zamannya Salomo, hidup manusia sudah pendek, sudah sekitar 70-an 80-an tahun. Abraham masih termasuk panjang kalau dibandingkan dua kali lipat lebih. Tetapi kita melihat di sini bahwa ya jangan khawatir, hidup ini memang sangat pendek, tetapi ada kehidupan yang akan datang. Nah, oleh karena itu justru kita harus lebih memikirkan kehidupan yang akan datang itu dibandingkan kehidupan yang pendek ini. Bukan berarti kita tidak memikirkan yang sekarang, saudara kasih Tuhan. Tentu ya kita masih di yang sekarang. Kita pikirkan baik-baik, kita jalani dengan baik seperti Abraham. Ya, dalam hidup ini dia berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi menjalani kehidupan yang sekarang dengan baik, berjalan bersama dengan Tuhan, sekaligus mempersiapkan untuk yang akan datang. Ayat 9, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Jadi kita harus ingat lagi apa yang tercatat di pasal 23 ketika Abraham menguburkan Sarah, dia beli ladang. Dan di sini kita melihat anaknya yaitu Ismail dan Ishak menguburkan Abraham. Kenapa anak-anak yang lain tidak disebut? Mungkin mereka masih lumayan kecil pada waktu itu. Karena tadi sudah kita bahas kalau Ishak menikah umur 140, Abraham dia meninggal umur 175, berarti hanya ada 35 tahun antara Ishak menikah dengan Abraham mati begitu. Berarti dalam 35 tahun itulah dia menikah dengan keturah lalu punya 6 orang anak. Yang kita tidak tahu mulai kapan. Jadi kita bisa bilang bahwa mungkin anak-anak yang dari keturah itu masih relatif sangat muda. Mungkin umur 20-an, paling besar 30-an. Dan kalau zaman sekarang 30-an sudah dianggap dewasa, di zaman itu masih relatif muda gitu. Jadi ya tentu Ismail dan Ishak jauh lebih berperan di sini. Ismail sebagai yang sudah paling tua memang. Ishak sebagai penerus resmi, anak-anak resminya Abraham. Jadi mereka yang mengurus semua ini. Dan sekali lagi kita melihat
pentingnya penguburan yang sudah kita bahas di pasal 23, saya tidak akan ulang lagi. Pentingnya penguburan bukan dalam pengertian untuk masalah keselamatan sih, tidak. Jadi tapi penting sebagai apa ya? Sebagai teladan, teladan orang beriman dan juga gambaran dari pengharapan kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi ayat 11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi, ya Lahairoi. Di sini, dan inilah keturunan Ismail. Nah, kemudian dia memberitahu kita tentang keturunan Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir hamba Sarah itu. Dan kita bisa melihat bahwa kebetulan sekali di mana Ismail ketemu dengan Ishak karena ada kematian, yaitu bapaknya meninggal. Dan ini suatu observasi juga. Seringkali kalau sudah keluarga besar, lalu pencar-pencar kemana-mana, kadang-kadang bisa ngumpul hanya kalau misalnya ada peristiwa, entah peristiwa sukacita atau peristiwa duka cita. Misalnya ada salah satu anggota keluarga menikah, oh baru bisa ketemu. Atau ada yang meninggal, oh baru bisa ketemu. Karena semua sudah berjauhan ya. Itu sering terjadi dalam kehidupan ini. Dan Abraham mati, ada suatu istilahnya kesempatan atau suatu momen bagi Ishak dan Ismail untuk ketemu, dan mereka tentu tukar cerita, ya kamu sudah gimana Ishak, istri kamu mana. Ishak juga tanya Ismail, ya anak kamu sudah berapa dan lain sebagainya. Intinya mendapatkan informasi, dan pas langsung di bawahnya di ayat-ayat ini langsung dijabarkan tentang keturunan Ismail. Dan ini mengindikasikan ya bahwa memang Kejadian memang ditulis oleh Musa, saudara Tuhan, itu tidak kita ragukan, ditulis oleh Musa. Tapi Musa dapat informasi dari mana? Nah, ini sudah kita bahas di awal sekali eksegesis Kejadian ya, yang pasal 1 sampai pasal 11. Jadi saya hanya mengulang di sini. Musa dapat informasi, sebenarnya kita yakin dan percaya ada tulisan-tulisan atau ya catatan-catatan yang terdahulu yang dicatat oleh siapa? Oleh Adam, ya, kemudian oleh Nuh, kemudian oleh Abraham, Ishak, Yakub. Jadi mereka ada mencatat sesuatu yang diturunkan sampai ke tangan Abraham. Abraham memakai informasi semua itu untuk menuliskan kitab Kejadian. Dan pandangan seperti ini akan ditertawakan oleh orang dunia karena mereka tidak percaya ada Adam dan lain sebagainya, atau bahkan mereka menganggap Adam dan lain sebagainya dan ini sebagai orang-orang bodoh yang tidak bisa menulis. Tapi kita bilang tidak ya, Adam sangat pintar, Abraham jelas bisa menulis dan sebagainya. Jadi mereka bisa saja menulis sesuatu, dan Ishak juga di sini bisa menuliskan tentang keluarga Ismail yang kemudian akhirnya turun ke tangan Musa. Inilah nama anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya, Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish, dan Ketma. Total ada 12 nama di sini. Yang paling terkenal adalah Nebayot. Tapi nanti belakangan Duma juga ada muncul di Alkitab. Kedar juga akan muncul ya. Jadi ini semua adalah nama anak-anak dari Ismail. Ada 12 orang, dan ayat 16 itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia meninggal, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Jadi tidak sepanjang umur Abraham, tapi rata-rata lah untuk zaman itu kira-kira. Abraham yang dianggap lebih tinggi gitu ya. Mereka itu mendiami daerah dari Hawilah sampai Syur yang letaknya di sebelah timur Mesir ke arah Asyur. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Dan dengan informasi mengenai Ismail di sini bukan hanya informasi yang tidak berguna, tapi juga membuktikan bahwa apa yang Tuhan janjikan tentang Ismail terjadi. Ingat, Tuhan pernah berjanji tentang Ismail kepada Hagar dan kepada Abraham. Ya, kepada Abraham Tuhan bilang, jangan takut. Walaupun Ishak yang akan disebut keturunanmu, pewaris janji, tapi aku akan memberkati Ismail karena dia adalah anakmu juga. Dan kepada Hagar, 2 kali Tuhan pernah menampakkan diri kepada Hagar, dan Tuhan juga berjanji kepada Hagar untuk memberkati anaknya. Jadi di sini kita mendapatkan digenapi, bahkan menjadi suatu bangsa. Ismail menjadi bangsa yang hebat juga dengan raja-raja mereka, bahkan jauh lebih cepat dari Israel. Mereka punya raja dan lain sebagainya.
Oke, ayat 19, inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istri. Tadi sudah kita bahas ya. Ini informasinya yang memberitahu kita berapa umur Ishak waktu itu, jadi berumur 40 tahun. Dan kita masih ingat Sarah meninggal umur 127, dan waktu Sarah umur 127, Ishak berumur 37 karena Ishak lahir waktu Sarah berumur 90. Jadi ya dia anak mami ya, anak mami dalam pengertian dia dekat dengan ibunya. Dan itu bukan suatu hal yang memalukan. Dia dekat dengan ibunya, dan ya tentu dia lahir waktu ibunya sudah sangat tua, dan uh, ya tentu sangat disayang dan punya hubungan yang sangat erat dengan ibunya. Dan ya selama ibunya masih hidup, dia tidak merasa perlu untuk menikah. Dan ya tentu kita harus ingat bahwa umur zaman itu ya, umur zaman itu ya 2 kali lipat atau lebih dari kita. Jadi Ishak umur 40 tahun itu kalau sekarang padanannya orang umur 20-an lah, 20-an ya. Jadi tidak cepat-cepat menikah. Dan tetapi ketika ibunya meninggal waktu dia berumur 37 tahun, nah di situ dia merasakan kesepian, dan akhirnya Abraham mencarikan istri bagi dia. Dan di pasal 24 kita ada baca bahwa dia dihiburkan setelah kematian ibunya. Nah, Ishak menikah dengan Ribka, tetapi ternyata ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Oke, jadi istrinya mandul, saudara kasih Tuhan. Ya, Ribka sangat cantik tapi mandul. Mungkin ada gen mandul ya di dalam keluarganya Terah dan Abram di sini, karena ada banyak wanita mereka yang mandul, terutama yang cantik gitu. Nah, yang tidak begitu cantik tidak mandul seperti Lea dan lain sebagainya. Tapi justru yang cantik-cantik ya Sarai, kemudian Ribka, kemudian nanti belakangan kita akan lihat Rahel mengalami suatu periode kemandulan yang memerlukan intervensi Tuhan rupanya. Nah, ini sangat menarik juga karena ingat bahwa Ishak adalah pewaris janji Abraham, dan pewaris janji Abraham salah satu aspeknya, masih ingat ya, coba saya tuliskan lagi biar kita nggak lupa. Perjanjian Abraham apa? Ya, perjanjian Abraham adalah satu, masalah keturunan, kemudian dua, masalah tanah atau negeri, dan tiga adalah masalah berkat ya, berkat terutama keselamatan tentunya. Dan Ishak sebagai pewaris berarti ingat Abraham akan memiliki keturunan yang seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Ishak cuma satu orang, berarti itu harus digenapi melalui keturunan Ishak lagi. Berarti sebenarnya Ishak pasti punya keturunan, gitu kan? Sesuai dengan janji Tuhan dalam perjanjian Abraham yang belakangan akan diturunkan ke Ishak. Tetapi dia mandul, istrinya mandul begitu, istrinya mandul. Nah, ini memberitahu kita bahwa kadang-kadang ada hal yang Tuhan janjikan yang Tuhan tidak langsung kasih kepada kita. Tuhan sudah janjikan, tapi Tuhan tidak langsung kasih kepada kita. Mengapa demikian? Oh ya, mungkin ada waktu Tuhan yang lebih baik, mungkin Tuhan memakai itu untuk membentuk kita. Daud misalnya, Tuhan janjikan dia akan menjadi raja pada waktu umur yang sangat muda, masih merah-merah katanya, mungkin belasan tahun, diurapi jadi raja. Tapi kemudian dia harus menunggu sampai umur 30, jadi belasan tahun dia harus menunggu, dan menunggunya bukan gampang-gampang, bukan dimasukkan ke istana lalu enggak, dia memang masuk istana tapi kemudian dikejar-kejar. Ya, dia mau dibunuh dan lain sebagainya oleh Saul. Lari sana sini, lari sana sini. Sampai akhirnya dia umur 30 tahun. Nah, jadi sering sama Tuhan kita melihat, wow, ya, Tuhan janjikan sesuatu tapi waktu Tuhan. Jadi dan peran doa sangat penting ya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu supaya kita mendekat kepadanya. Mendekat dengan cara apa? Dengan berdoa, dengan ya berdoa mengharapkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah, jadi berdoalah Ishak katanya untuk istrinya. Jadi ini juga satu contoh teladan yang sangat baik ketika kita menghadapi masalah ya, apalagi masalah yang kita tidak bisa ini atasi. Dan kemandulan itu di luar tangan manusia. Ya, memang ya, apalagi zaman itu ya, zaman sekarang kita masih pergi ke dokter obsgin dan ada banyak opsi. Bisa cek ya, ini masalah laki-laki kah, dia cek sperma, atau ke masalah perempuan, dia
bisa pakai segala macam cara untuk mengetahui apakah jalur rahimnya tertutup atau lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya saudara sama Tuhan, ya ada kasus-kasus yang manusia harus angkat tangan. Secanggih-canggih apapun kedokteran, ya harus angkat tangan. Dan berdoa di sini, ya, makanya dalam Mazmur dikatakan anak laki-laki adalah milik pusaka Tuhan, adalah pemberian Tuhan, ya, termasuk anak perempuan juga tentunya. Dan Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Wow, suatu berkat yang luar biasa. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Jadi ternyata kehamilan Ribka lumayan berat sepertinya. Karena ya biasanya ibu-ibu hamil dia mulai dari bulan kesekian, ya kadang-kadang mulai dari bulan kelima, keenam atau bahkan lebih cepat. Dia bisa mulai merasakan ini pergerakan janin atau bayi dalam kandungannya ya. Dia bergerak, dia tendang kadang-kadang, apalagi kalau sudah gede, 8 atau 9 bulan ya. Pergerakannya makin jelas. Tetapi di perut atau di rahim Ribka ini sepertinya lain nih ya, kayak kelahi gitu. Wow. Wah, ini aktif sekali dan itu mengganggu bagi Ribka sampai-sampai dia berpikir, waduh, kenapa ini? Mungkin dia berpikir bahwa saya sudah susah hamil, setengah mati doa untuk hamil. Sekarang hamil kok aneh sekali begini. Tetapi Ribka sepertinya punya iman yang sama dengan Ishak dan dia tidak lari kemana-mana, dia lari kepada Tuhan. Nah, itu suatu hal yang baik. Dia pergi minta petunjuk kepada Tuhan. Nah, kita tidak dijelaskan bagaimana caranya dia pergi minta petunjuk sama Tuhan. Ya, tidak dikasih tahu ya, tapi rupanya ada suatu cara ya. Tentu ada nabi-nabi pada waktu itu. Ya, Abraham sendiri disebut nabi. Dan barangkali Ishak juga nabi, kita tidak tahu. Jelas Abraham disebut seorang nabi oleh Tuhan. Ya, jadi ada suatu cara di mana dia bisa minta petunjuk kepada Tuhan. Mungkin dia berdoa dan kemudian Tuhan jawab dengan mimpi, bisa juga. Atau ada nabi dan lain sebagainya, bisa dia tanya. Tapi yang jelas Tuhan berfirman kepadanya, firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Oke, jadi jawaban Tuhan simple. Ada pergerakan yang sangat luar biasa dalam rahimmu karena ada 2 anak di situ. Ya, 2 anak kembar gitu ya. Kalau zaman sekarang di USG ketahuan kembar. Dan belakangan kita akan tahu kembarnya ini bukan kembar identik. Ya, ini kembar yang beda karena memang keluar beda dari deskripsi fisik. Yakub dengan Esau beda. Yakub orangnya katanya berbulu dan sebagainya, sedangkan Yakub tidak. Tapi Tuhan bukan hanya memberitahu bahwa ada kembar, Tuhan memberitahu kepada Ribka bahkan tentang masa depan kedua anak ini. Tuhan berkata bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi Tuhan menyatakan berkatnya atau tuntunannya kepada yang muda terutama. Ya, bukan berarti yang tua tidak akan dituntun, tapi masa depan mereka sudah diberitahu oleh Tuhan di sini. Nah, ini ada sedikit disinggung oleh Paulus di dalam Roma yang kadang-kadang disalah tafsirkan ya. Coba kita lihat Roma 9 ayat ini ya. Ayat dari ayat 10. Tapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tapi berdasarkan panggilannya, dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Ya, dan seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Oke. Jadi ayat ini sering ditafsirkan oleh Calvinis seolah-olah mendukung unconditional election. Tapi sebenarnya Paulus ya, dan kita tidak punya waktu untuk membahas Roma pasal 9 keseluruhan yang seharusnya memang perlu dibahas secara keseluruhan. Tapi itu dalam eksegesis Roma, itu ada juga di Graphe International Theological Seminary. Dan mungkin suatu hari saya akan tulis juga ya satu buku tentang eksegesis Roma atau lain sebagainya.
Tetapi saudara yang kasih Tuhan, em, kita melihat di sini sebenarnya ini adalah sekedar ilustrasi yang Paulus pakai, ilustrasi yang Paulus pakai untuk menjelaskan Injil kepada orang Yahudi. Jadi kita harus paham bahwa pasal ini bicara kepada orang Yahudi, ya. Jadi dari ayat 1, ayat 2 dan sebagainya. Dia topiknya adalah orang Yahudi, bahwa Paulus sangat sedih walaupun ada keselamatan yang begitu besar dalam Kristus yang dijabarkan di pasal 8, ya. Keselamatan yang begitu besar, namun kebanyakan orang Yahudi tidak percaya Yesus, ya, tidak diselamatkan. Jadi dia sangat sedih karena Paulus bilang secara jasmani, ya, mereka adalah orang Israel, mereka adalah pemilik perjanjian dan lain sebagainya. Tapi mereka malah menolak, mereka yang menurunkan Mesias di ayat 5. Ya, tapi mereka malah menolak Kristus dan akan binasa. Nah, di sini Paulus sedang berargumen bukan melawan Calvinis, bukan melawan Arminian, karena Calvinis sering berasumsi bahwa Paulus sedang berargumen dengan Arminian. Bukan. Paulus sedang mengantisipasi argumen-argumen dari orang Yahudi yang menjadi target penginjilan dia. Orang Yahudi akan berkata, kalau Israel binasa, berarti firman Tuhan gagal. Ya, kalau banyak orang Israel binasa, firman Tuhan gagal. Paulus bilang tidak ya. Dan Paulus bilang firman Tuhan tidak mungkin gagal ya, karena tidak semua Israel itu Israel. Jadi ada Israel fisik, ada Israel rohani di dalam Israel fisik. Nah, jadi Israel rohani itu adalah orang Israel yang percaya Tuhan sebenarnya. Israel rohani bukan gereja sebenarnya sama Tuhan. Ya, jadi jangan salah. Israel rohani bukan gereja, Israel rohani adalah orang Israel yang percaya Tuhan. Jadi tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah sungguh-sungguh Israel, yaitu Israel rohani. Dan dia kasih contoh, contohnya adalah Abraham. Abraham kan punya banyak anak, Ismail, Ishak dan lain sebagainya. Tapi hanya Ishak yang dianggap benar-benar jalur Abraham. Nah, demikian juga ya, Ribka melahirkan dua orang anak, yaitu Esau dan Yakub. Dan Esau dan Yakub, tapi akhirnya Yakub. Ya, jadi Esau anak Abraham, anak Ishak, tapi tidak masuk hitungan. Jadi dari sini dengan ilustrasi ini sebenarnya Paulus ingin menekankan, hei kalian orang Israel, jangan mentang-mentang kalian orang Israel merasa sudah pasti diselamatkan. Ismail juga anak Abraham, tersingkir. Esau juga anak Abraham, anak Ishak, tersingkir. Ya. Jadi jangan, saya Israel, saya Israel. Yang Tuhan cari, keselamatan itu bukan berdasarkan apa yang kamu pikir, tapi berdasarkan prerogatif Tuhan. Prerogatif Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan, dia yang pasang aturannya. Dan aturannya apa? Aturannya adalah, nah ini yang beda Calvinis dengan saya. Calvinis berkata, seolah-olah Tuhan tidak memberikan aturan itu kepada manusia, begitu. Artinya unconditional, keselamatan itu menjadi unconditional, tidak ada syaratnya. Tapi saya melihat bukan di seluruh Roma, ya, bahkan nanti di akhir pasal 9 pun Paulus menegaskan orang Israel tidak diselamatkan karena mereka tidak beriman, dan yang Tuhan tuntut adalah iman. Jadi bukan unconditional, ada yang Tuhan tuntut. Tuhan tuntut manusia beriman. Dan kadang-kadang mereka bilang unconditional karena lihat nih ayat 11 nih katanya ya. Anak-anak itu belum dilahirkan, ya. Masih dalam rahimnya Ribka, belum melakukan yang baik dan jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan. Wah, bukan berdasarkan perbuatan. Nomor satu kita bilang, ini sekedar ilustrasi sebenarnya. Ilustrasi. Jadi, ya sebenarnya argumennya sebenarnya mulai dari ayat 14 ya. Ini ilustrasi. Tapi ilustrasi ini pun pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan. Kita tidak pernah bilang bahwa keselamatan berdasarkan perbuatan. Keselamatan berdasarkan iman. Syarat yang Tuhan tuntut adalah iman, bukan perbuatan. Gitu. Jadi bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Panggilannya. Ya benar, panggilannya. Tuhan memanggil apa kepada manusia? Percayalah kepada Yesus Kristus. Itu adalah panggilannya. Gitu kan? Oke. Jadi intinya begini. Ya, Tuhan di sini, ya, Tuhan memilih ya bahwa Yakub akan menjadi tuan, Esau akan menjadi hamba. Sekarang kita bertanya, apakah pemilihan ini ngacak? Apakah Tuhan cap-cip-cup? Tentu tidak. Tentu Tuhan punya alasan gitu kan, kenapa dia pilih Yakub dan lain sebagainya, begitu. Dan belakangan kita akan lihat bahwa memang Yakub adalah pribadi yang beriman kepada Tuhan dan Esau tidak, gitu. Oke. Nah, kita lihat ayat kembali ya di Kejadian 20 berapa ini? 25. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya.
Keluarlah yang pertama, warnanya merah seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Oke, namanya Esau. Dan sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamai Yakub. Dan Yakub dalam bahasa Ibrani, Yaakov, artinya tumit sebenarnya, atau pemegang tumit. Nah, ini bukan nama yang sangat keren, karena sepertinya ada semacam idiom di zaman itu bahwa pemegang tumit orang adalah seseorang yang menyengkat orang atau menjatuhkan orang lain gitu ya. Ya, tentu kalau orang lagi jalan lari Anda tangkap tumitnya ya jatuhlah dia gitu kan. Jadi seorang pemegang tumit adalah orang yang menjatuhkan orang lain atau menipu orang lain gitulah. Dan dia dinamai Yakub di sini artinya tumit gitu. Tapi nanti belakangan kita lihat Esau memplesetkannya bahwa dia adalah seorang pemegang tumit, seorang penipu gitu. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ini memberitahu kita berapa lama mereka menikah tidak punya anak, yaitu 20 tahun. Itu periode yang panjang sudah dengan Tuhan ya. 20 tahun mereka tidak punya anak, mereka berdoa 20 tahun. Wow. Ayat 27, lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Dan ya, kata-kata Yakub adalah seorang yang tenang, ini sebenarnya dalam bahasa aslinya jauh lebih positif lagi untuk Yakub, karena kata tenang di sini adalah dari kata tam. Tam bisa berarti lengkap, sempurna begitu. Dan kata tam ini ada dipakai di ayat firman Tuhan lain, misalnya di Ayub. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, seorang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan ya. Dan dalam bahasa Inggris bahkan dikatakan that man was perfect. Perfect dari kata apa? Tam. Anda dapatkan. Katanya sama ya. Tam dalam bahasa Ibrani. Tam, the man was perfect. Jadi tam itu sempurna. Kalau Ayub dikatakan tam, sempurna. Nah, tapi kalau Yakub di sini para penerjemah lebih memilih seorang yang tenang gitu. Jadi tam sebenarnya bisa diterjemahkan juga seorang yang lengkap. Dan tam sering dipakai untuk korban, misalnya bawa domba untuk disembelih, Tuhan bilang domba itu harus tam atau tidak bercacat, ya harus lengkap semuanya, nggak boleh mentang-mentang nih domba mau dipersembahkan sama Tuhan kasih yang buta, kasih yang timpang, nggak boleh, harus tam. Tuhan bilang harus tam. Jadi tam sering dipakai untuk itu. Oke, dan jadi Yakub adalah seorang yang tenang, secara literal seorang yang tam. Jadi bisa diartikan juga bahwa dia memiliki karakter yang sangat bagus sebenarnya. Tapi belakangan dia kok menjadi pembohong gitu kan. Dia menjadi penipu. Nah, nanti kita akan lihat itu adalah karena memang ya sehebat-hebatnya manusia kita punya kedagingan ya, dan nanti kita akan lihat. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi ya kadang-kadang punya, ya kalau di zaman dulu raja-raja sering punya konsep bahwa kalau dia lahir anak perempuan, ya oke, agak sedih. Lahir anak laki-laki seneng. Tapi kalau lahir dua anak laki-laki kembar, wah itu dianggap disaster atau dianggap satu bencana, karena dua anak ini nanti akan memperebutkan tahta begitu. Nah, ini menurut cerita-cerita kan, kisah-kisah. Tetapi saudara yang sama Tuhan, kadang-kadang yang sulit bagi orang tua adalah masalah favoritisme di sini ya, dan Ishak memfavoritkan Esau, Ribka memfavoritkan Yakub, dan akhirnya terjadi suatu dinamika yang kurang baik. Ya, nanti Yakub juga belajar dari mereka sehingga ketika Yakub punya anak pun dia favoritkan. Tapi sebagai orang tua, ya kita tidak boleh tidak boleh memperlakukan anak-anak kita secara tidak adil gitu ya. Kita ya mungkin secara manusia ada anak yang kita lebih harapkan, atau kita lihat dan memang tiap anak itu beda-beda ya, tiap anak beda-beda, ada yang kemampuannya beda begitu kan, dan bisa saja orang tua ya berdasarkan perilaku anak itu ya memperlakukan atau membedakan anak satu dengan yang lain. Tapi seharusnya orang tua mengasihi anak dengan
dengan seimbang. Artinya semuanya dikasihi gitu ya. Dan tentu bisa saja ada perbedaan karena memang bisa ada beda. Misalnya ada suatu anak yang dia sakit-sakitan, ya mungkin orang tuanya apa ya kasih apa yang lebih sama dia misalnya begitu kan. Tapi yang lain harus dikasihi juga. Artinya kasihnya sama, hanya saja ada situasi-situasi mungkin bagi anak tertentu. Tapi oke, masalah Esau dan Yakub bukan masalah demikian. Ini murni adalah favoritisme dan Ishak di sini dia bertindak dalam kedagingan sepertinya karena alasan dia suka dengan Esau adalah suka makan daging buruan gitu. Rupanya Esau menjadi seorang yang tadi dikatakan di sini pandai berburu. Tetapi kita akan lihat bahwa ternyata karakter Esau sebenarnya jauh dari Yakub ya. Ayat 29, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Wow. Saud Esau, "Sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Oke, tadi sudah kita singgung bahwa anak kembar karena lahir bareng-bareng, ya bisa sangat dekat satu dengan yang lain. Tapi dalam kasus Esau dan Yakub malah terjadi suatu rivalitas, suatu persaingan ya. Persaingan yang sangat tajam rupanya. Esau lahir duluan, jadi dia secara default adalah anak sulung. Dan anak sulung memiliki banyak ini ya, pada zaman itu memiliki banyak keuntungan begitu. Antara lain pada saat warisan diberikan, anak sulung seharusnya mendapatkan 2 kali lipat dari saudara-saudaranya. Jadi kalau misalnya dalam kasus Esau dan Yakub di sini, bapaknya punya 2 orang anak, jadi warisan akan dibagi menjadi 3 porsi. 2 porsi dikasih ke anak sulung dan 1 porsi dikasih kepada anak yang satu lagi. Kalau seorang punya 5 anak, maka akan dibagi 6, ya, 2 porsi untuk yang sulung dan yang lain semua masing-masing dapat 1 porsi. Jadi itu sangat sangat menarik. Tapi bukan hanya itu. Nah, biasanya anak sulung yang diangkat sulung akan dianggap juga mewarisi bapaknya secara rohani gitu. Jadi dia akan menjadi kepala keluarga. Dan berkat-berkat rohani terutama, tentunya dalam kasus Ishak di sini, dia tidak mungkin tidak memberitahu anak-anaknya tentang perjanjian Abraham. Jadi Yakub dan Esau akan banyak mendengar tentang perjanjian Abraham dan betapa pentingnya perjanjian Abraham dan bahwa nanti di antara mereka akan ada yang menjadi penerus dari perjanjian Abraham itu, yaitu yang sulung. Dan sepertinya saudara kasih Tuhan, kalau kita baca di sini nanti kita akan bandingkan dengan perjanjian baru juga, bahwa Yakub sangat menginginkan ya berkat mungkin berkat jasmani, tapi terutama dia menginginkan berkat rohani yang terkait di dalam kesulungan ini. Ya, dia sangat menginginkan berkat rohaninya. Dia ingin untuk menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, ya, dan meneruskan perjanjian Abraham. Sedangkan Esau, ya, teks berkata dia menganggap rendah. Dia memandang ringan hak kesulungan itu. Dan sehingga ada suatu kesempatan di sini di mana ya Esau lagi capek, dia mau makan dan Yakub mengambil kesempatan di sini. Jadi ya memang ada suatu kelicikan juga dalam karakternya. Kita akan lihat, tapi ini karena dia merindukan hak kesulungan itu yang bagus ya. Caranya salah. Jadi Yakub adalah orang yang dia ingin hal yang benar, dia peduli tentang hal-hal rohani, dia ada melakukan kesalahan dalam cara-cara dia. Esau sebaliknya, dia tidak memiliki hati yang rohani, dia tidak menginginkan hal rohani. Semua yang dia pikirkan adalah masalah jasmani, ya, masalah kedagingan dan sebagainya. Akhirnya mereka di sini ya, Esau lihat Yakub punya sup yang enak, sup merah di sini, sup kacang merah sepertinya. Merah-merah, kita nggak tahu apa. Mungkin kacang. Dan Yakub bilang, "Jualah dahulu hak kesulungan." Dan
Esau berkata, sebentar lagi aku akan mati. Sebenarnya kata sebentar lagi aku akan mati di sini dalam KJV ya. Behold, I am at the point to die. Ya, ya secara literal anoki holek lamut. Ya, aku akan mati atau aku menuju kematian. Jadi bisa juga ditafsirkan seolah-olah Esau berkata, toh saya akan mati, apa gunanya hak kesulungan ini? Karena mungkin Ishak sudah menjelaskan bahwa hey, hak kesulungan ini perjanjian Abraham, ini bicara mengenai keturunan sampai kesekian nanti, bahwa akan seperti langit, bintang di langit, seperti jadi ini wah ini jauh ke depan. Tapi Esau pikir nanti toh saya mati, buat apa itu semua itu gitu. Jadi dia tidak peduli tentang hal-hal rohani gitu ya. Nah, memang memang di sini Yakub juga mengambil ini ya, mengambil apa istilahnya, orang lagi lemah-lemahnya gitu dibeginiin ya, itu juga kurang bagus. Esau lagi lapar ya. Tapi Esau sendiri memang menganggap rendah semua itu. Dan ada komentator yang membuat observasi yang sangat bagus. Dia berkata, sebenarnya ingat waktu mereka masih di rahim, Tuhan sudah bernubuat bahwa yang muda lah yang akan mendapat berkat, yang muda akan menjadi tuan atas yang tua begitu. Jadi sebenarnya Yakub tidak perlu berusaha bagaimanapun, dia sebenarnya akan mendapat berkat Tuhan itu gitu. Dia nggak perlu dengan cara-cara curang, dengan cara-cara ini mengejarnya. Jadi ada komentator yang berkata, Yakub membeli sesuatu yang sebenarnya sudah punya dia gitu. Berkat ini sudah Tuhan janjikan. Jadi dia beli yang sudah punya dia, Esau menjual yang bukan punya dia sebenarnya. Tetapi kita melihat di sini bahwa wow, Esau memandang rendah. Kita bisa lihat di Perjanjian Baru, ini ada dibahas di kitab Ibrani. Coba kita lihat Ibrani. Ya, Ibrani 12 dari ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau punya nafsu yang rendah seperti Esau. Jadi Esau disebut cabul juga. Punya nafsu yang rendah yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ya, ini salah satu transaksi yang paling merugikan dalam sejarah. Untuk sepiring makanan Anda melepas hak kesulungan. Mungkin satu-satunya yang lebih merugikan adalah ketika Yudas menjual tuhannya, gurunya untuk 30 keping perak. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk perbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Oke, jadi nafsu yang rendah. Jadi dia menginginkan hal-hal kedagingan. Oke, kembali lagi di sini. Ya, masuk pasal 26 ya. Jadi wow, pasal 25 kita cukup lama juga. Oke, kita mau cepat di sini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi terjadi kelaparan lagi. Waktu Abraham pernah satu kali ya, kelaparan yang kita baca. Dan kenapa di tanah yang Tuhan janjikan, tanah yang Tuhan mau berikan, kok bisa ada kelaparan? Nah, ya itu berarti Tuhan ingin menguji mereka. Ya, Tuhan ingin menguji mereka. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya setelah berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Setiap kali ada kelaparan, ada suatu godaan yang besar untuk pergi ke Mesir, karena Mesir itu tidak tergantung kepada hujan. Mesir punya sungai Nil, sedangkan Kanaan adalah negara yang wilayah yang sangat tergantung kepada hujan. Jadi kalau hujan kurang, bisa ada kelaparan. Tapi Tuhan bilang jangan. Karena ya Mesir dalam Alkitab adalah lambang dunia. Dan Abraham melakukan kesalahan pergi ke Mesir. Memang bukan berarti tidak boleh sama sekali ke Mesir. Ada saat-saatnya Tuhan suruh ke Mesir. Misalnya Yakub dan lain sebagainya. Tuhan Yesus juga pergi ke Mesir belakangan. Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan padamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, Tuhan bilang. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunan mula akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi ketika Abraham mati, bisa saja Tuhan bilang, oke, Abraham sudah mati, ya selesai perjanjiannya. Namun tidak mungkin, karena Tuhan adalah pribadi yang tepat janji. Sehingga dia meneruskan, ya sebagaimana yang sudah dijanjikan, perjanjian Abraham kepada Ishak.
ayat. Jadi apa itu perjanjian Abraham? Tadi kita bilang keturunan, tanah, berkat. Jadi perhatikan ada berkat di sini. Aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Ada keturunan, ada negeri, aku kepada keturunanmu kuberikan seluruh negeri ini. Dan ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu. Jadi faktor keturunan, 3 hal ini ya diulang oleh Tuhan kepada Ishak. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Ini kata-kata yang Tuhan telah ucapkan pada Abraham. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi sekali lagi ini bicara mengenai berkat keselamatan. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yakni segala perintah, ketetapan, dan hukum. Jadi kenapa Tuhan pilih Abraham? Kenapa kepada Abraham? Ya karena Tuhan tahu bahwa Abraham akan taat pada dia. Ya. Nah, ketaatan Abraham ya tidak sempurna. Ya, dia mendapat kasih karunia, dan Abraham beriman. Oleh karena dia beriman, Tuhan hitung itu sebagai kebenaran. Ya, tetapi Tuhan dalam kemahatauannya sudah tahu Abraham akan beriman, dan Tuhan memilih dia. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Wow, rupanya wanita yang cantik itu bisa ini juga ya, bisa menimbulkan masalah. Tentunya itu lelucon ya, tentu artinya Abraham ya harus merasa harus berbohong, dan Ishak di sini melanjutkan taktik bapaknya. Jadi kita tidak percaya bahwa ada dosa yang diwariskan ya, tetapi seringkali anak bisa saja mengulangi kesalahan bapaknya. Karena apa? Karena dia tumbuh besar dalam lingkungan itu, mungkin dia melihat contoh ayahnya dan lain sebagainya. Jadi Ishak di sini mencontoh bapaknya begitu. Nah, tidak ada dosa yang diwariskan, tapi seorang ayah bisa sangat berpengaruh, orang tua bisa sangat berpengaruh pada anaknya. Misalnya seseorang adalah seorang perokok atau seorang peminum, ya, maka anaknya ada dua kemungkinan biasanya, dan kebanyakan yang akhirnya ikut bapaknya, ya akhirnya jadi peminum, jadi perokok juga. Tetapi ada sebagian yang menolak itu, ya karena melihat efek buruk yang terjadi kepada bapaknya, gitu ya. Ya, jadi wow, Ishak berbohong di sini, dan ini menunjukkan bahwa ya dia masih lemah, ya dia manusia yang lemah. Ada saat-saatnya dia kuat, dan ada saat-saatnya dia lemah. Ayat 8, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Wow, ketangkap basah ini ya, sedang bercumbu-cumbuan. Kata bercumbu-cumbuan ini menarik sekali. Dari kata mesahek ini adalah bentuk lain dari Yitzhak. Jadi bentuk partisipal dari Yitzhak. Ya, karena nama Ishak kan Yitzhak, artinya tertawa. Ini bentuk partisipal, ya artinya ini kalau KJV terjemahkan sporting, jadi kayak bermain, bercanda, tapi bercanda yang terlihat intim, begitu, terlihat intim sehingga Abimelek melihat, oh ini nggak mungkin kalau sama saudara begini gitu kan, ya mungkin mereka sambil bercanda, sambil ada peluk-pelukan atau ada cium-ciuman dan lain sebagainya. Ya kita nggak tahu. Tapi akhirnya disimpulkan bahwa mereka suami istri. Dan ayat 9, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Wah. Oke. Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Jadi dia dimarahin oleh Abimelek. Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Kata-kata terakhir dari Abimelek ini cukup mencengangkan juga. Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu. Wow, kok bisa mudah sekali terjadi? Bukankah tidur dalam pengertian di sini ini ya, berhubungan badan? Bukankah perlu persetujuan dua orang ya? Satu laki-laki, satu perempuan. Jadi kalau Ribka tidak mau, bagaimana mungkin bahwa mudah sekali terjadi salah satu orang dari bangsa ini tidur dengan istrimu? Nah, sebenarnya ini memberikan kepada kita sedikit informasi bahwa jangan berpikir Abraham dan Ishak itu orang-orang bodoh gitu, bahwa mereka merasa terancam ya, dan merasa ada kemungkinan bahwa mereka bisa dijahatin karena Ribka. Itu bukan paranoid gitu, itu bukan sesuatu yang imajinasi kosong, melainkan itu didasarkan pada realita bahwa memang pada zaman itu
eh, kasus-kasus seperti ini terjadi gitu, terjadi bahkan di tempat-tempat seperti Abimelek di Gerar di sini yang mengaku takut akan Tuhan, mengaku bahwa nggak mungkinlah kami mengambil istri orang lain. Tetapi hak seorang wanita dianggap sangat kecil di sini, sangat kecil bahwa dia bisa dipaksa, mungkin diperkosa atau lain sebagainya. Kita tidak paham. Bahkan kita masih ingat episode sebelumnya ketika Abraham Abraham sempat hampir kehilangan Sarah diambil oleh Abimelek. Tentu Abimelek yang beda. Nah, ini saya ingin singgung sedikit. Abimelek. Ada Abimelek di zamannya Abraham, ada Abimelek di zaman Ishak. Abimelek ini jangan-jangan sudah tua sekali. Bukan. Abimelek adalah bukan nama pribadi, tapi adalah nama jabatan seperti Firaun. Jadi Abimelek secara literal artinya ayahku raja ya. Jadi ini pribadinya beda dengan Abimelek yang di zamannya Abraham. Tetapi ingat, Abimelek di zaman Abraham seenaknya ngambil Sarah sebagai istrinya. Dari mana kita tahu seenaknya? Tentu kalau misalnya dia tanya baik-baik kepada Sarah, Sarah mau nggak kamu jadi istri saya? Sarah akan tolak gitu. Jadi sepertinya Sarah tidak punya pilihan gitu, tidak punya pilihan dia. Jadi betapa ini ya, artinya di zaman itu memang sulit. Nah, bukan berarti Abraham dan Ishak berbohong itu benar ya, walaupun kondisi sulit, mestinya mereka percaya kepada Tuhan, kepada proteksi Tuhan. Tapi kita jangan membayangkan Abraham dengan Ishak ini orang-orang paranoid yang kenapa mereka perlu bohong? Toh sebenarnya nggak ada bahaya. Bahayanya ada, bahayanya ada. Kesalahan mereka adalah mencoba untuk mengatasi bahaya dengan berbohong. Mestinya mereka mengatasi masalah itu dengan percaya kepada Tuhan dan tetap mengatakan kebenaran. Oke, 11. Lalu Abimelek memberi perintah pada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Oke, maka mendaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya telah oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Oke, jadi mereka iri hati, cemburu padanya. Ya, itu adalah respon kedagingan. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, orang bisa cemburu kepada kita. Oke, nggak masalah. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, oke, jadi kita tidak tahu persis ini Ishak sudah umur berapa, tapi Abraham sudah mati, dan Abraham kan mati 175, berarti Ishak umur 75 waktu Abraham mati. Berarti ini di atas itu lagi ya. Jadi mungkin Abraham sudah 90-an, 80-an, 90 atau bahkan 100. Dan yang menariknya adalah bahwa tadi kita bilang Ishak punya anak Esau dan Yakub waktu dia berumur 60 tahun. Berarti Abraham sempat melihat cucunya. Nah, Abraham mati waktu Ishak berumur 60, tapi Ishak punya anak waktu berumur 60. Jadi Abraham sempat melihat cucunya dari Ishak selama 15 tahun. Jadi itu juga suatu berkat. Dan itu memberitahu kita bahwa Yakub dan Esau bukan hanya akan tahu tentang perjanjian Abraham dari bapaknya Ishak, tapi mereka bahkan bisa tahu itu dari kakek mereka Abraham. Nah, ini semakin tidak memberikan ruang bagi Esau untuk punya alasan, saya nggak tahu atau saya nggak paham signifikansi dari perjanjian Abraham. Dia mestinya sangat tahu, ya bukan hanya bapaknya akan kasih tahu, kakeknya bahkan Abraham ya kasih tahu pada mereka. Oke, tapi kembali ke sini masalah sumur yang sudah digali Abraham sudah mati. Ditutup oleh orang Filistin dan mau digali lagi oleh Ishak. Ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Oke, lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Jadi Esek ya artinya bertengkar atau pertengkaran.
Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Oke. Dan Sitna juga artinya semacam perselisihan ya, pertikaian. Dia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Rehobot artinya lapang, luas. Ya. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ya, jadi pelajaran apa yang bisa kita tarik dari episode ini? Ya, macam-macam. Kita bisa menarik pelajaran bahwa walaupun Tuhan menyertai Ishak, bukan berarti Ishak tidak mengalami tantangan dalam hidup ini. Dia mengalami tantangan, ya. Dan Tuhan tidak menghilangkan tantangan dari kita, melainkan Dia memimpin kita melalui tantangan. Dan Ishak menghadapi tantangan dari orang-orang Filistin yang cemburu sama dia, yang mengganggu dia, yang berebut barang dia dan sebagainya. Tapi pelajaran lain lagi adalah bahwa ujung-ujungnya Tuhan akan memberkati orang yang ini berharap padanya, dan berapa kali pun diambil, akhirnya pada saatnya ya dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia mendapat berkat itu ya, Rehobot. Tapi pelajaran lain juga adalah bahwa ya Tuhan bisa saja memakai kesulitan yang kita hadapi untuk memimpin kita. Ya, jadi mungkin Tuhan ingin Ishak berkemah di dekat Rehobot. Mungkin Tuhan tidak ingin dia berkemah di Esek, di Sitna, tapi Tuhan ingin dia di Rehobot. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan cara memakai orang Filistin, usir dia dari Esek, usir dia dari Sitna. Akhirnya sampai ke Rehobot begitu. Jadi jangan kita putus asa dengan kesulitan yang kita alami. Kadang-kadang Tuhan pakai kesulitan untuk tuntun kita di jalan yang benar. Saya masih ingat waktu gereja Grafe baru dimulai ya. Kita cari-cari tempat kebaktian ya. Kita punya uang yang sangat sedikit waktu itu dan kita harus pindah sana, pindah sini. Dan berkali-kali kita merasa sulit ya, karena pernah kita pakai satu tempat lalu orangnya usir. Bilang tidak boleh pakai lagi ya, karena kita difitnah. Ada tempat lain lagi kita pakai sementara waktu, terjual karena kita pinjam tempat itu tapi akhirnya terjual dan lain sebagainya. Dan waktu mengalami itu kita merasa Tuhan, kenapa ya tuntun kami? Tapi ternyata Tuhan sengaja ya, karena Tuhan ingin tuntun kita ke tempat yang benar gitu. Akhirnya Tuhan belakangan kasih kita gedung GBIA Grafe sekarang yang permanen. Jadi kadang-kadang kita berkata, Tuhan kasih aku yang ini. Tuhan bilang, enggak, aku nggak mau kasih kamu yang itu. Aku ada yang lain yang lebih baik. Jadi Tuhan izinkan kesulitan untuk usir kita dari sana gitu. Usir kita dari sana, akhirnya kita pindah ke tempat yang lebih bagus gitu. Oke, ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu. Karena Abraham hambaku itu. Ya, jadi Tuhan menampakkan diri lagi kepadanya berkali-kali. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Pikol ini juga bukan nama pribadi, karena di zaman Abraham juga ada Pikol. Pikol ini semacam titel untuk jenderal ya, jenderal besar di negaranya Abimelek. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat pada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Jadi ya, ketika Tuhan memberkati seseorang, manusia pun ya tahu akan hal itu ya. Ada satu ayat yang saya ingin share sebentar. Yaitu coba saya cari sebentar ya. Di Amsal 16 ayat 7. Ayat yang indah. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Wow, ya luar biasa. Dan ini tergenapi dalam hidup Ishak. Musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpah antara mereka, kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai.
Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Kalau dinamainya lah sumur itu Sheba. Sheba artinya sumpah ya, karena mereka barusan sumpah. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Beersheba. Oke. Dan ayat 34, ketika Esau telah berumur 40 tahun, berarti Ishak berapa? 100. Ya, Ishak 100. Ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Ya, kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Jadi tidak heran bahwa tadi di Ibrani pasal 12 ayat 16 kita baca bahwa Tuhan menyebut Esau sebagai orang yang cabul, ya, orang yang cabul. Perhatikan bagaimana dia menikah dengan dua orang sekaligus, satu bigami atau poligami, yang lebih dari satu yang jelas. Dan dia menikah dengan perempuan Kanaan, dan dia tidak meminta persetujuan orang tuanya. Dan kita tidak tahu apakah ini jangan-jangan MBA ya, married by accident. Karena pada zaman itu tidak lazim bagi seseorang untuk menikah tanpa orang tuanya yang atur atau setujui sebenarnya. Gitu. Jadi tapi kedua perempuan ini menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka, mengindikasikan bahwa Ishak dan Ribka tidak diminta pendapatnya, tidak dikonsultasi ya, dan Esau main menikah saja. Jangan-jangan ya tadi itu married by accident, jangan-jangan dia sudah duluan ini bersetubuh ya, bagi seorang yang cabul bisa saja. Dan dia menikah dengan dua orang Kanaan di sini, sesuatu yang Abraham wanti-wanti agar Ishak jangan ambil istri Abraham dari Kanaan, dan Ishak tentu sadar akan hal itu ya. Jadi wow, ini ya menunjukkan kecabulan dia. Oke, lanjut lagi ke pasal yang ke-27 ya, kita harap bisa selesai pasal 27. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnya lah Esau anak sulungnya. Serta berkata kepadanya, anakku, sahut Esau, ya bapa. Berkatalah Ishak, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Oke, dia sudah tua, matanya sudah kabur, dan mungkin dia kena katarak. Ya, kalau di kedokteran modern, salah satu penyakit mata rabun yang menimpa orang tua, salah satunya katarak. Ya, kalau zaman sekarang bisa dioperasi, tapi itu membuat dia sulit melihat. Dan dipanggilnya Esau, dia berkata, ayat 2, lihat aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Sebenarnya Esau, Ishak sepertinya tidak ada masalah kesehatan, ya, karena belakangan, ya selain mata dia, memang Alkitab tidak kasih tahu secara persis kapan dia atau umur berapa ini terjadi, tapi kita tahu beberapa hal. Kita tahu bahwa belakangan Yakub masih akan pergi ke Padan Aram, akan tinggal di sana 20 tahun, akan balik lagi, dan waktu dia balik, ayahnya belum mati. Gitu. Bahkan ayahnya masih ada, dan Ishak akan hidup nanti belakangan sampai umur 180 tahun. Nah, ada komentator-komentator dan peneliti-peneliti Alkitab lain yang menghitung umur Ishak pada poin ini kurang lebih adalah 130-an tahun. 130-an tahun. Ya. Jadi masih lama dia akan meninggal, masih 40-an tahun lagi. Dan tapi dia bilang, aku tidak tahu bila hari kematianku. Seperti ada sesuatu yang aneh di sini. Nanti kita akan lihat. Ayat 3, maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang, olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Oke. Jadi ini adalah Ishak ya, dia ingin memberkati Esau sebelum dia mati. Sebenarnya tidak ada indikator bahwa dia akan mati dengan cepat sepertinya. Tetapi ini juga menjadi suatu pelajaran bagi kita bahwa umur memang ada di tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu kapan dia akan mati. Kalaupun Ishak merasa bahwa jangan-jangan dia sebentar lagi akan mati, ternyata Tuhan masih kasih dia 40-an lebih tahun lagi begitu. Jadi umur ada di tangan Tuhan. Tetapi satu hal,
Ishak tahu tentang nubuat yang Tuhan berikan pada Ribka, tetapi di sini kita melihat Ishak sedang berjalan di dalam kedagingan. Ishak berjalan dalam kedagingan, dia ingin memberkati Esau melawan apa yang Tuhan sudah nubuatkan, dan bukan hanya melawan apa yang Tuhan sudah nubuatkan, bahkan bisa terlihat sebenarnya di mata dia bahwa Yakub adalah pribadi yang jauh lebih cocok, jauh lebih rohani. Ya. Esau disebut Alkitab adalah orang yang cabul, istrinya menyakiti hati orang tuanya, istri-istrinya, ya, bahkan lebih dari satu. Dari perspektif manapun, sebenarnya mestinya Ishak ya memberkati Yakub. Nah, belum lagi bahwa sebenarnya Esau sudah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Tetapi di sini Ishak bertindak dalam kedagingan dan karena alasan yang sangat kedagingan, masalah dia suka makan makanan yang diolah oleh Esau. Padahal belakangan kita akan lihat ternyata Ribka bisa mengolah yang sama persis yang tidak bisa dibedakan oleh Ishak gitu. Jadi Ishak sedang melakukan suatu hal yang salah. Dan sebenarnya Ishak tahu dia melakukan hal yang salah karena masalah memberkati seorang anak atau memberikan kepada dia, menunjuk dia sebagai anak sulung, ini masalah yang lumayan penting. Biasanya ini akan dilakukan di hadapan semua orang. Di hadapan semua orang, bahkan mungkin dibikin acara gitu kan. Ya, suatu acara begitu. Tapi Ishak tahu kalau dia bikin besar-besaran pasti banyak yang protes. Ribka akan protes. Mungkin Ribka akan bilang, bukankah Tuhan sudah berfirman dan lain sebagainya, dan Ribka akan kasih argumen bahwa Yakub lebih baik dan sebagainya. Dan Ishak tidak mau dengar semua itu, oleh karena itu dia mencoba melakukan ini secara diam-diam. Ya, dia mencoba melakukan ini secara diam-diam, dia panggil Esau sendirian. Ya, moga-moga selesai dan sangat cepat gitu, sangat cepat ya, tidak ada persiapan, tidak ada pengumuman kepada semua rumah tangganya, atau dia bahkan tidak kasih tahu Ribka. Ya, karena dia tahu persis sudut pandang Ribka sepertinya. Jadi buru-buru dan cepat dan sembunyi-sembunyi. Ya, dia berharap bahwa ini bisa terjadi dengan begitu saja, dan akhirnya orang lain mau protes pun, sudah terlambat gitu kan, sudah terjadi. Ya, tetapi kita baca terus. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata pada Esau anaknya. Oke, supaya kedengaran oleh Ribka. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Oke, jadi Ribka mendengarnya, saudara-saudara, dan Ribka adalah seorang wanita yang sangat sangat decisive kalau dalam bahasa Inggris. Dia sekali ambil keputusan itu tidak pernah ragu-ragu, dan kita sudah pernah lihat itu dalam masalah dia. Akhirnya dia mau menikah dengan Ishak juga, seorang wanita yang berani ambil keputusan. Bakal meninggalkan keluarganya, tidak akan melihat keluarganya lagi, pergi sekian ratus kilometer, menikah dengan seorang laki-laki yang tidak pernah dia lihat. Tapi dia dia putuskan, ya, nggak masalah. Jadi, seorang wanita dengan keputusan yang ini ya, yang cepat, yang tegas. Dan di sini dia menunjukkan karakteristik itu lagi. Begitu dia dengar masalah si Yakub mau memberkati, si Ishak mau memberkati Esau, langsung dia ambil keputusan. Ini nggak boleh. Ini harus dialihkan ke Yakub dengan cara apapun. Dan langsung dia memberikan jalan keluar kepada Yakub, ya, bahwa saya akan masak sesuatu, kamu bawa, kamu pura-pura jadi Esau supaya kamu yang diberkati gitu. Jadi kita harus mengingat bahwa sering kita berkata bahwa Yakub menipu bapaknya. Sebenarnya bukan hanya Yakub, Ribka terlibat berat di sini, bahkan Ribka mungkin peran utamanya itu. Yakub itu kaki tangannya. Nah, jadi Ribka di sini ya ayat 11, lalu kata Yakub pada Ribka ibunya, tapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dan dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Nah, di sini kita melihat, ya,
Yakub, ya, Yakub protes, tapi dia bukan protes karena ini hal yang salah dilakukan, dia bukan protes karena, jangan kita membohongin bapak kita, bukan. Dia protes karena nanti saya ketahuan, nanti saya ketangkap. Jadi yang dia permasalahkan adalah bisa nggak ini berjalan, mampu nggak rencana ini dilaksanakan gitu. Jadi ini adalah pragmatisme, saudara Tuhan. Yang ditanya bukan lagi benar salahnya, yang ditanya bukan lagi prinsipnya, yang ditanya adalah bisa berhasil atau tidak. Dan saya khawatir, saya takut bahwa banyak sekali orang Kristen hari ini jatuh kepada pragmatisme. Pragmatisme yaitu akankah berhasil mencapai tujuan saya atau tidak. Dia tidak lagi memikirkan ini benar atau salah. Ini alkitabiah atau tidak. Banyak gereja juga jatuh kepada kesalahan yang sama. Gereja mungkin punya tujuan, dia mau dapatkan orang, dia mau dapatkan jemaat, ya. Secara kulit, oh bagus dong, dapat orang kan berarti ada orang yang jadi Kristen atau orang yang ikut Tuhan. Tapi akhirnya pragmatisme. Dia tidak pikirkan cara Tuhan, cara yang baik, dia pakai cara-cara dunia. Ya, itu salah dan itu hasil akhirnya akan buruk, saudara Tuhan. Ya, jangan kita jatuh kepada pragmatisme. Kita mulai ayat 13, tetapi ibunya berkata padanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu. Ya, seorang wanita yang pemberani, desisif. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Sekali lagi mengindikasikan bahwa sebenarnya bahkan Ishak tidak bisa membedakan antara daging kambing dengan daging binatang apa yang diburu oleh si Esau di situ. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya licin. Wow, jadi kita lihat Ribka yang sudah pikirkan semuanya dengan segala taktik-taktiknya. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," saut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu." Tidak bisa disangkali bahwa di sini Yakub berbohong, dia membohongi bapaknya. Dia membohongi bapaknya. Dan untuk apa? Untuk mendapatkan berkat. Yang sebenarnya, dan ini permasalahannya, semua orang dalam episode ini semuanya salah, saudara Tuhan ya. Ishak bertindak dalam kedagingan. Mestinya dia tahu Tuhan akan memberkati Yakub. Esau juga salah. Dia sudah jual hak kesulungannya. Mestinya kalau dia fair, dia bilang sama bapaknya, aku sudah jual hak kesulunganku kepada adikku. Ribka dan Esau dan Yakub mau menipu bapaknya untuk mendapatkan berkat itu. Tidak ada satupun dari keempat orang ini yang bertanya apa kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Memang Tuhan pada masa itu memberkati melalui ayah. Tetapi saudara kasih Tuhan, berkat itu tetap dari Tuhan. Seorang ayah bisa saja menaruh berkat yang Tuhan tidak berkenan dan berkat itu tidak akan berjalan gitu. Ya, dan Tuhan bisa memberkati siapa yang akan diberkati. Berkat itu berasal dari Tuhan. Tidak ada satupun dari 4 tokoh di sini yang bertanya apa kehendak Tuhan. Tidak Ishak, tidak Esau, tidak Yakub, tidak Ribka. Kalau Ribka dan Yakub mau saja berserah kepada Tuhan, berkat itu tidak akan lari. Berkat itu tidak akan lari dari Yakub sebenarnya, karena sudah Tuhan nubuatkan begitu. Ya, tetapi saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini Yakub merindukan berkat rohani ini. Esau ya sekarang sudah jauh lebih tua dibandingkan waktu dia jual hak kesulungan. Dia sudah keduniawiannya sudah makin matang. Dia mulai berpikir, wah kalau jadi anak sulung saya dapat 2 kali lipat. Jadi dia juga senang dengan hak kesulungan itu sekarang. Karena apa? Karena ada kekuatan politik. Dia menjadi pemimpin rumah tangga. Dan dia mendapatkan harta yang banyak begitu. Akhirnya diperebutkan. Dan di sini Yakub membohongi bapaknya. Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang bapak katakan padaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar bapak memberkati aku. Lalu Ishak berkata pada anaknya, lekas juga engkau mendapatnya anakku. Wah, agak curiga sebenarnya. Karena belakangan kita tahu bahwa suaranya Yakub ternyata Ishak bisa mendengar bahwa ini kok suaranya seperti Yakub. Jadi dia sudah ada kecurigaan. Tapi jawabnya, karena Tuhan Allah membuat aku mencapai tujuanku. Tuhan diseret-seret oleh Yakub di sini ya, dalam kebohongan dia seret-seret Tuhan. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Ya, saya yakin Yakub deg-degan. Dan kalau detak jantungnya kedengeran, wah itu bisa dugdak.
Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya seperti kalau suara Yakub, kalau tangan Esau gitu. Ya, dan kita bisa melihat sedikit karakter Ishak di sini yang sepertinya dia orang yang easy going ya, artinya orang yang cincai, agak sedikit ya, bukan orang yang perfeksionis dan sebagainya. Em, jadi ya oke lah, dia curiga tapi dia tidak dia kejar sampai mentok begitu. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkata Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya ku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah." Oke, jadi dia memberikan berkatnya di sini. 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu. Dan di sini kita melihat betapa Ishak bertindak dalam kedagingan. Dia sudah tahu nubuat Tuhan. Dia mencoba membalikkan nubuat Tuhan. Karena dalam pemikiran pemikiran Ishak, dia sedang memberkati Esau, dan berarti dia mengangkat Esau menjadi tuan atas Yakub. Padahal Tuhan sudah menubuat Yakub yang akan menjadi tuan atas Esau. Nah, kalau dipertentangkan, kira-kira firman siapa yang akan jadi? Firman Yakub atau firman Tuhan? Saya yakin firman Tuhan yang akan jadi. Dan saudara kasih Tuhan, kalau misalnya benar-benar Yakub memberkati Esau dengan berkat ini, mungkin malah Tuhan akan menghukum Ishak begitu, karena dia sengaja menentang Tuhan. Tetapi Tuhan justru memakai kelicikan Yakub untuk sebagian juga untuk melindungi Ishak juga di sini. Ya. Dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan tanpa disadari waktu itu Ishak memberkati Yakub malah, gitu ya. Ayat 30, setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tapi Ishak ayahnya berkata kepadanya, kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sautnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat ya, terkejutlah Ishak dengan sangat. Secara literal di sini dikatakan Isaac trembled ya. Dia gemetar dengan gemetar yang hebat begitu. Karena langsung sebenarnya Ishak langsung tahu saat itu apa yang terjadi. Dia langsung tahu, oh itu pasti Yakub. Dan dia langsung gemetar, mungkin dia langsung terpikir tentang nubuat Tuhan, terpikir tentang bagaimana peran dia sendiri, bahwa sekalipun dia mencoba untuk membalikkan nubuat Tuhan, tapi ternyata benar yang Tuhan nubuatkan. Jadi semua ini mungkin terlintas dengan sekilas dalam benaknya Ishak begitu. Sehingga dia berkata, "Siapa kegerangan dia yang memburu binatang itu dan telah membawanya kepadaku? Aku telah makan semuanya sebelum kau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Dia akan tetap orang yang diberkati. Dan ini membawa kita menarik sekali di Ibrani 11. Ibrani 11 ayat berapa ini? Coba kita cari dulu deh ya. Ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Nah, ini satu ayat yang kadang-kadang dianggap sangat aneh karena dikatakan karena iman Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Dan ada orang protes, "Loh, bukankah Ishak malah nggak tahu, dia malah salah. Dia tadinya mau berkati Esau, malah ke berkat Yakub, kok bisa dikatakan karena iman?" Dan saya rasa salah satu jawabannya adalah di Kejadian 27 ayatnya yang ke-33 di sini. Di mana begitu Ishak menyadari kira-kira apa yang terjadi, dia langsung berkata, dia akan tetap orang yang diberkati. Karena dia bisa melihat dengan imannya di sini
bahwa apa yang terjadi itu memang sudah Tuhan atur, Tuhan izinkan, Tuhan tuntun, dan bahwa Tuhan benar-benar akan memberkati Yakub. Ya. Ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata pada ayahnya, berkatilah aku ini juga bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Nah, di sini Esau tidak fair ya, karena Yakub tidak merampas, Esau sendiri yang menjualnya. Dia menganggap entek gitu. Malah mestinya dia yang mestinya fair dan berkata pada bapaknya, sebenarnya hak kesulungan saya sudah saya jual gitu. Jadi kita melihat di sini Esau tidak peduli, ya dia adalah orang yang nafsunya rendah, dia orang yang cabul dan dia tidak peduli masalah perjanjian yang sudah dia buat sebelumnya, janji dia, kata-kata dia tidak peduli itu. Dan oleh karena itu dia juga tidak, kita bisa melihat tipe orangnya adalah tipe orang yang tidak akan memperhatikan perjanjian Tuhan selain bahwa apa yang bisa saya dapatkan dari situ. Keuntungan apa buat saya yang materi, yang jasmani yang sekarang ini gitu ya. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itu ada padamu ya Bapak. Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Dan akhirnya Ishak memberkati Esau secara terbatas di sini, tapi memberikan suatu pengharapan bahwa suatu hari nanti Esau akan lepas dari kendali Yakub, dan ini terjadi ini ya di masa raja-raja, di mana Edom memberontak dan sebagainya. Dan sedikit sangat menarik yang kita lihat ini ya tadi di Roma, di mana Roma pasal 9, Esau dia benci, Yakub dikasihi, itu berbicara mengenai bangsa. Itu dikutip dari Maleaki ya, jadi Maleaki. Dan ini mengingatkan kita kembali di Ibrani 12 ayat 16. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Jadi ditolak oleh siapa? Tuhan yang menolaknya. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi Esau benar-benar menangis, tapi sudah terlambat. Dia menangis karena dia gagal mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan karena dia sadar dan bertobat dengan Tuhan. Bukan karena dia sadar dan bertobat. Nah, pelajaran yang paling utama adalah sebenarnya bagaimana dengan kita. Apakah kita hari ini menganggap rendah berkat hak kesulungan kita, berkat kita ya, hak kelahiran kita. Kita punya hak kelahiran apa? Kalau kita sudah lahir baru, kita punya berkat-berkat rohani yang luar biasa dalam Yesus Kristus. Kita adalah anak-anak Allah, kita memiliki jaminan masuk sorga. Tetapi banyak orang Kristen menganggap rendah itu. Dia malah lebih tertarik kepada hal-hal dunia, sama seperti Esau gitu, daripada apa yang sudah Tuhan janjikan kepada dia. Ya, bahwa Tuhan akan menyertai dia. Oh, bagi dia nggak penting, yang penting saya punya uang. Tuhan menjanjikan damai sejahtera dan sebagainya. Oh, tidak penting, yang penting saya punya ini kesenangan saya dan lain sebagainya. Nah, itu Anda akan menjadi seperti Esau, jangan sampai ya. Dan Esau kita lihat di sini menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan. Jadi ini mengindikasikan dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Berkat yang diberikan oleh ayahnya kepadanya, lalu ia berkata pada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ya, orang yang duniawi dia selalu berpikir tentang apa? Balas dendam dan sebagainya. Padahal ya sebenarnya tidak salah karena dia sudah jual hak kesulungannya. Dan kalaupun ada orang yang disalahi, ya, firman Tuhan berkata apa? Berilah tempat untuk murka Allah, jangan kita yang menuntut balas. Dan Esau berpikir bahwa dia akan membunuh Yakub setelah ayahnya mati. Tadi sudah kita singgung, ayahnya masih mati 40-an tahun lagi. Jadi umur ada di tangan Tuhan. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnya
lah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata padanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata pada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Kita melihat peran Ribka sekali lagi yang luar biasa sebagai seorang wanita yang sangat cerdik. Dia langsung beraksi dan seperti membunuh dua burung dengan satu batu ya. Akhirnya dia mencari cara, dan caranya adalah dia akan kirim Yakub ke Laban, jadi jauh menghindar dari Esau, sekaligus untuk dapat istri untuk Yakub begitu. Luar biasa, dan seolah-olah sepertinya Ribka mendapatkan semua yang dia inginkan. Dia dapat dengan segala macam taktik dan kelicikannya, dia dapatkan berkat itu untuk Yakub dan lain sebagainya. Namun saudara kasih Tuhan, ya Tuhan menghukum Ribka juga sebenarnya, karena akhirnya Yakub dikirim ke Laban ya, dan sebenarnya janjinya adalah ya, kalau Esau sudah lupa ya, dikatakan ayat 45, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya, aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Namun Yakub nanti 20 tahun di padang Aram dan tidak ada orang dari Ribka untuk menjemput dia. Jadi penafsirannya kemungkinan besar adalah Ribka meninggal sebelum Yakub bisa pulang dari padang Aram. Dan itu berarti bahwa Ribka sebagai mungkin hasil ya dari semua yang dia lakukan ini, dia tidak pernah melihat anak kesayangannya lagi, Yakub. Oke, kita berakhir di sini di pasal 27 dan kita akan stop ya. Kita akan lanjutkan 28 di kelas-kelas selanjutnya. Moga-moga ini bermanfaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah sertai kami. Tolong supaya kami bisa tidak seperti Esau ya, yang tidak menghargai hal yang paling utama justru, dan pikirannya cabul, pikirannya duniawi. Dan Tuhan, betapa daging kami juga sungguh-sungguh ya menarik kami ke arah sana. Namun bantulah kami untuk menatap kepada panggilan sorgawi. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai berjumpa dan Maranatha.